Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oke. Ada seseorang di sini yang merasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat bagi kalian untuk bisa bersamakah atau untuk bisa kembalikah ya. Intinya ini bukan saatnya atau ini belum waktunya ya bagi kalian berdua. Tapi aku melihat di sini dia ini sering memantau kamu. Dia sering memperhatikan kamu dari kejauhan, apalagi di sini kamu itu mungkin akhir-akhir ini lagi suka ngedengerin lagu. Nah, di sini dia sering tuh memperhatikan, sering melihat kamu mungkin upload status ya, atau lagi seneng ngedengerin lagu ya, karena di sini menurut dia kamu itu berbicara lewat musik ya. Jadi apa musik yang kamu dengarkan itu tuh seperti ungkapan isi hatimu ya pada hari itu atau terhadap dia. Tergantung ya kamu mendengarkan lagunya tentang apa, seperti itu. Oke. Make the effort. Aku melihat nampaknya orang ini tuh ingin menunjukkan effortnya ya, tindakannya, ingin menunjukkan perjuangan ya, semacam itu ya, perjuangannya terhadap kamu tuh, karena sebenarnya di sini dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu. Mungkin orangnya religius atau orangnya spiritual banget seperti itu ya. Oke. Jadi aku lihat di sini hubungan kalian ini juga terpaut. Kenapa masih sering kepikiran, masih sering keinget ya apa yang pernah terjadi, atau kamu masih keinget dia masih keinget kamu, itu karena memang ada spiritualitas. Mungkin masih ada yang memanifestasikan hubungan ini. Mungkin dia masih memanifestasikan kamu, atau kamu pun masih memanifestasikan dia. Kalian situasikan aja. Atau bisa jadi juga salah satu di antara kalian atau kalian berdua memang orangnya religius, sehingga mungkin doanya kenceng. Nah, seperti itu ya. Release your ex. Oke, kalau misalkan saat ini kalian sudah menjadi mantan, kalian sudah berpisah ya, ini orang pengen sebenarnya melupakan kamu ya, pengen move on ya. Oh iya nih, aku lihat di sini sebenarnya dia pengen move on dari kamu ya. Dan aku lihat memang orangnya kan manipulatif, orangnya nggak jujur, orangnya masih memakai topeng, orangnya masih banyak menyembunyikan sesuatu, termasuk perasaan dia sebenarnya sama kamu. Jadi sebenarnya dia tuh pengen mencoba untuk move on, mencoba untuk melupakan kamu, tapi di sini dia masih deception, masih ada yang dia sembunyikan tentang kebenarannya. Bisa jadi mungkin kalau selama ini dia kelihatannya cuek, tidak peduli, seperti selalu menghindari kamu atau pergi dari kamu. No, sebenarnya perasaan dia sebaliknya. Dia sebenarnya cinta banget, bucin banget sama kamu. Kalau dulu dia pernah menganggap kamu bukan siapa-siapa, hanya sekedar teman. No, padahal sebenarnya perasaan dia kenceng sama kamu, sayang sama kamu, cinta sama kamu gitu ya. Dan aku lihat ya, saat ini mungkin kamu dengan dia sudah berpisah ya, atau apalah sebutannya kalian, pokoknya intinya di sini kalian sudah tidak sedekat dulu ya, seperti itu. Oke, ini aku lihat memang ada faktor dari pengaruh keluarga ya, ada family issue. Bisa jadi mungkin dia itu masih dikontrol oleh orang tua atau keluarga, atau mungkin dia pernah gagal dalam berumah tangga,
atau bisa jadi mungkin dia harus prioritaskan anak ya, atau orang tua atau keluarganya. Intinya di sini ada family issue yang perlu untuk dia sembuhkan atau yang perlu untuk dia perbaiki gitu ya. Boleh di sini. Oke, kemudian wah, orang ini masih belum bisa berhenti melupakan kamu. Kebalik. Orang ini belum bisa berhenti memikirkan kamu. Kebalik. Jadi dia ini masih selalu kepikiran kamu terus ya, keingetan kamu terus, gak bisa berhenti mikirin kamu. Pokoknya di otak dia tuh mikirin kamu terus. Ya, aku lihat di sini dia selalu kepikiran kamu. I cannot stop thinking about you. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Ya, dan saat ini dia sudah tidak peduli dengan omongan-omongan orang tentang kamu. Ya, mungkin selama ini hubungan kalian tidak langgeng itu karena dia terlalu gampang terpengaruh dengan omongan-omongan orang, entah itu keluarga, orang tua, teman, atau siapapun. Nah, sekarang nih dia udah nggak mau peduli lagi dengan omongan-omongan orang yang ngomongin kamu, entah kamu beginilah, kamu begitulah, bodoh amat. Sekarang tuh dia kayak meyakini saja ya, meyakini saja dengan perasaan dia, dengan penilaian dia, dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi, walaupun di sini dia ingin melupakan kamu, ingin move on dari kamu, tidak bisa. Dia selalu kepikiran kamu terus. Ya, makanya di sini dia sekarang hanya percaya pada apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia nilai dari kamu, ya, apa yang dia rasakan aja tentang kamu gitu. Jadi dia tidak mau lagi mencampur adukan pemikiran-pemikiran orang atau omongan-omongan orang di sana tentang kamu gitu. Ya, I'm becoming a better person. Oke. Ini orang kayaknya mau melakukan suatu perubahan atau perbaikan diri atau ya perubahan. Entah ini mau secara signifikan atau step by step, sedikit demi sedikit ya. Tapi yang pasti nih orang ingin berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi. Entah dari segi apa itu, tapi ya oke lah, apresiasi aja kalau dia mau berubah menjadi versi yang terbaik gitu ya. Nggak usah di-judge, nggak usah di gimana-gimanain, apresiasi aja. Ya syukuri aja kalau dia memang ingin berubah. Yang pasti di sini dia ingin menjadi sosok yang lebih baik lagi. We both know I'm not the one for you. Oke, orang ini juga sebenarnya tidak mau memaksa. Ya, tidak mau memaksa. Dia percaya bahwa kamu berhak kok memilih kepada siapapun. Walaupun di sini dia masih memiliki perasaan sama kamu, tapi kamu berhak untuk bersama dengan siapapun. Kalian berdua tahu satu sama lain bahwa dia bukan satu-satunya yang harus kamu miliki atau kalian harus bersama, enggak juga gitu. Ya, dia sadar diri, dia tahu itu. Ya, kita berdua tahu bahwa aku bukan satu-satunya untukmu. Ya, karena kamu berhak memilih siapapun yang ingin menjadi yang kamu inginkan jadi pasanganmu, kayak gitu. Ya, makanya di sini walaupun dia mencintai kamu, walaupun dia sering kepikiran kamu, pergerakannya lambat. Ya, pergerakannya lambat. Kayak mau maju kayak enggak, kayak gitu, on off. Nah, seperti itu. Mungkin juga komunikasi adet-adetan tuh apa ya, kayak putus nyambung gitu ya. Kalau komunikasi itu kadang nyambung, kadang ngilang gitu ya. Oke. Aku melihat dia ini masih sering loh membaca-baca kembali chat-chat yang pernah terjadi, yang pernah terjalin di antara kalian selama ini. Jadi sebenarnya chat-chat yang pernah kalian lakukan selama ini tuh nggak dia hapus,
Karena ya ini, kalau misalkan dia kepikiran kamu, kalau dia rindu kamu, kangen kamu, dia buka kembali chat-chat yang pernah terjadi, yang pernah kalian lakukan di masa lalu, dia baca ulang, dia scroll lagi, baca ulang lagi, senyum-senyum sendiri, inget lagi, bernostalgia dengan dulu apa yang pernah kalian bicarakan, kayak gitu. Ya, dia selalu mengulang-ulang kembali percakapan yang pernah terjadi di antara kalian. Oke, I want to feel that way again. Ya, sejujurnya di sini dia ingin merasakan kembali masa-masa dulu saat dia bersama kamu, ya, dengan apa yang pernah terjadi di antara kalian. Dia pengen banget ngerasain itu lagi, gitu. Ya, dia menginginkan masa-masa saat bersama dengan kamu kemarin. Oke, Three of Wands. Ya, masih memantau dari kejauhan, kemudian saat ini kayak dia lagi merencanakan sesuatu untuk untuk hubungan kalian ke depannya mau digimanain, mau dibuat kayak mana, rencananya itu dia mau seperti apa yang harus dia lakukan di masa depan. Karena di sini aku lihat memang dia ada rencana untuk pengen bersama kamu di masa depan, bahkan mungkin sampai ke pernikahan. Nah, cuman caranya untuk bisa ngebawa kamu ke masa depan bersama dia itu gimana? Nah, itu yang saat ini lagi dia pikirkan, ya, caranya gimana, apa yang harus dia lakukan gitu. Mungkin juga memang orangnya ya mungkin orang yang nggak gampang satset ya, jadi banyak mikir seperti itu. Terus juga dia mengingat-ingat kembali dulu itu sebenarnya kamu itu maunya gimana sih sama dia menjalin hubungan. Nah, dia juga pengennya seperti apa sih dalam menjalin hubungan seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini dia juga merencanakan gimana caranya untuk bisa memenuhi semua tujuan kita kita berdua gitu loh, kamu dengan dia. Gimana caranya kita bisa sama-sama menjalankan tujuan kita bersama gitu loh. Ya, jadi dia pengen punya hubungan di masa depan dengan kamu dan mau bersama-sama dengan kamu mencapai tujuan kalian berdua selama ini. Cuman untuk ngejaga komunikasi aja sulit orang ini. Dia ini untuk ngejaga komunikasi dengan kamu tetap terjalin itu aja sulit. Gimana mau menjalankan hubungan di masa depan? Komunikasi aja nggak terjaga di sini. Mungkin kalau misalkan kalian sudah ada komunikasi dengan orang ini, itu pun sekarang mungkin sudah ngilang lagi tuh. Ya, entah mungkin kamu memang sudah tidak welcome, sudah cuek, atau mungkin ya nggak tahu lagi harus gimana cara berkomunikasi agar tidak dingin seperti ini. Nah, kalau misalkan dia belum menghubungi kamu, ya berarti ini energinya belum datang ya ke kamu itu. Jadi nggak usah dibuat pusing. Judgment. Nampaknya saat ini dia kayak sedang menunda untuk memilih suatu hubungan atau hubungan ini mau digimanain ya. Kalau misalkan kamu lihat bahwa saat ini dia ada pasangan lain, berarti dia memang lagi bingung untuk memilih antara kamu atau pasangan dia yang lain itu. Yang kedua, kalau misalkan kamu tahu bahwa dia tidak ada pasangan lain, berarti saat ini dia sedang menunda untuk menjalankan hubungan kalian berdua, karena di sini dia masih meragukan dirinya sendiri. Dia masih meragukan dirinya. Kenapa? Karena di sini dia itu pernah berbuat salah ternyata sama kamu. Selama ini dia selalu merusak hubungan kalian karena selalu mendengar isu-isu atau desas-desus dari orang lain, sehingga terjadilah konflik atau kesalahpahaman di antara kalian berdua. Gitu. Ya, jadi dia paham selama ini hubungan kalian rusak tuh gara-gara dia terlalu gampang terhasut dengan omongan-omongan orang. Seperti itu, ya. Jadi
Saat ini tuh dia benar-benar lagi hati-hati banget untuk mencari bukti-bukti atas apa yang orang-orang luar sana bilang tentang kamu, yang mungkin menjelek-jelekan kamu, atau ada sesuatu fitnah jahat, tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan ke kamu seperti. Nah, itu sedang dia cari buktinya. Bener nggak sih omongan orang-orang di luar sana itu tentang kamu yang beginilah, begitulah, begonok lah. Nah, kayak gitu. Nah, makanya di sini dia pun sangat berhati-hati sekali dalam mengambil tindakan. Makanya pergerakannya lambat gitu. Kayak maju, kayak enggak, kayak iya, kayak enggak, seperti itu. Ya. Terus juga saat ini tuh dia sedang mempertimbangkan untuk mendapatkan pelajaran dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Ya, saat ini dia sedang menimbang-nimbang. Apa sih salahnya dia? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Gimana harus dia bersikap seperti itu? Ya. Sebenarnya aku melihat dia tuh pengen banget berkomunikasi dengan kamu. Dia pengen ngehubungin kamu, telepon kamu, chat kamu, dia pengen banget. Hanya saja saat ini tuh dia lagi menahan diri untuk tidak menghubungi kamu dulu. Kenapa? Karena di sini dia ternyata ngerasa malu sama kamu. Dia ngerasa malu, dia ngerasa bersalah, dia merasa nggak enak sama kamu. Ya, sehingga saat ini tuh dia kayak mencegah jari dia itu untuk mengetik ya, atau untuk menghubungi kamu gitu. Sebenarnya pengen banget dia ini menghubungi kamu, tapi kayak dia menunda gitu loh. Dia mencegah diri dia untuk jangan dulu deh gitu untuk menghubungi kamu gitu, kalau aku lihat ya. Apalagi Five of Cup ada keinginan untuk rekonsiliasi. Ya, ada keinginan untuk rekonsiliasi karena di sini ada penyesalan juga. Ternyata kemarin ketika dia masih bersama kamu, dia tidak bisa mempertahankan hubungan kalian, dia tidak bisa membuat hubungan kalian langgeng, dia tidak bisa mencegah perpisahan ini seperti itu, sehingga ada penyesalan. Dan aku lihat di sini dia kayak merasa kesulitan untuk menghilangkan emosi dia. Ya, ketika kalian tidak bersama lagi, kalian tidak seperti dulu lagi, kalian tidak sedekat dulu, kalian tidak bisa bercanda seperti dulu gitu. Ada emosi yang selalu bergejolak, tapi dia tuh kayak sulit untuk bisa menghilangkan itu. Jadi gimana ya, bisa dibilang kayak mungkin gampang emosian orang ini, atau ya nggak seimbang lah emosinya kayak gitu. Makanya di sini dia pengen rekonsiliasi lagi. Ada Knight of Swords. Aku lihat nampaknya sudah cukup lama ya kalian berpisah, paling enggak ya mungkin sudah lebih dari sebulan ya. Intinya di sini kalian sudah cukup lama berpisah, dan aku melihat di sini dia akan datang lagi kok ya, akan datang lagi dengan dengan rayuan gombalnya kah, dengan taktik-taktik jitu dia yang dia sebenarnya ini sudah biasa sih dia lakukan. Kalau misalkan kalian on off tuh ya, ini caranya sama sih ya, dengan pendekatan yang entah sok manis lah mulutnya, sok ramah lah, atau bahkan mungkin dia akan membawa sesuatu yang kamu harapkan selama ini dari dia, tapi selama ini nggak pernah dia kasih, entah apa itu ya, entah itu pertemuan secara fisik, entah itu kamu pengen barang apa, nah dia mungkin akan datang dengan membawa itu gitu ya. Intinya nih orang mau datang lagi ya, setelah sekian lama kalian berpisah, nih orang mau datang lagi dengan menawarkan sesuatu ke kamu agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, agar bisa dekat dengan kamu lagi gitu, agar bisa berkomunikasi lagi dengan kamu seperti itu. Tapi nampaknya kamu di sini pesannya harus tetap berjaga-jaga, tetap harus hati-hati, tetap harus waspada ya. Karena kalau aku lihat nih orang masih secara materi itu belum ada kestabilan secara materi. Dia ini punya gaya hidup yang melampaui pendapatan dia ya. Orangnya boros lah bisa dibilang gitu ya, orangnya boros.
Terus itu juga aku melihat kamu harus bisa hati-hati sama dia, karena di sini itu selain dia masih belum bisa menstabilkan hubungan kalian, ya, dia ini seperti ada indikasi ingin menuntut keuntungan dari kamu tanpa banyak usaha. Bisa jadi tentang materi, bisa jadi di sini dia mungkin ingin meminta uang ke kamu atau membayar hutangnya, seperti itu. Karena aku lihat nih orang kan masih boros ya, suka memanjakan diri dia dengan barang-barang branded, barang-barang mewah, atau ya paling nggak dia orangnya boros lah kayak gitu. Bahkan sampai aku lihat di sini dia ketika datang ini ke kamu, dia nampaknya masih memiliki hutang. Entah hutangnya ke kamu kah, hutangnya ke orang lain kah? Ya, jadi so hati-hati di sini. Kalau misalkan dia datang ingin membayar hutang ke kamu ya syukur. Tapi hati-hati, jangan-jangan dia di sini ingin berhutang lagi sama kamu. Ingin minta uang lagi gitu ya. Karena ada indikasi mungkin kamu pernah gitu sampai dituntut oleh dia untuk membayar tagihan dia, ya, entah tagihan apa, tagihan listrik kah, tagihan apakah, ya, tagihan mobil dia kah atau apa. Atau mungkin dia meminjam uangmu untuk bayar hutang dia dengan orang lain, bisa jadi seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini kemungkinan ketika dia datang lagi itu masih ada ketidakjujuran dari dia, ya. Masih ada ketidakjujuran dari dia, dan hati-hati juga kemungkinan dia masih ada yang lain. Mungkin dia masih punya pilihan yang lain, ya. Masih belum setia lah. Belum setia sepenuhnya, ya. Jadi kemungkinan perubahan yang dia lakukan atau dia ingin menjadi sosok yang lebih baik juga nggak secara cepat dan total, ya. Mungkin ada step by step, mungkin sedikit-sedikit gitu ya perubahan yang dia lakukan. Tapi yang pasti di sini kamu tetap harus hati-hati. Jadi ketika dia datang jangan langsung menaruh hati, ya. Dilihat dulu orangnya, ini orang udah benar-benar berubahnya sebesar apa, seperti itu. Aku lihat memang orangnya masih gengsian, ya, orangnya masih gengsian. Terus itu orang yang masih memprioritaskan harta kekayaan, seperti itu. Jadi kalau misalkan dibandingkan cinta, dia akan lebih memilih harta daripada cinta, seperti itu. Jadi gampang dia akan meninggalkan kamu kalau misalkan dia melihat ternyata pilihan yang lain itu ada yang lebih kaya dari kamu. Oh, gampang tuh dia pergi gitu aja, ya. Jadi harus hati-hati, pastikan dia mau datang ini perubahannya sudah seperti apa. Dan aku melihat juga ternyata nampaknya kamu juga lagi fokus dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi sebenarnya kamu dengan dia ini masih fokusnya di hal-hal yang bersifat duniawi, karir, uang, ya, kestabilan hidup, seperti itu. Sehingga untuk bisa membangun hubungan ini kembali, itu nampaknya ya kalian butuh butuh benar-benar membangun hubungan ini berdua gitu. Ya, karena sampai saat ini pun kalian itu masih sibuk dengan masalah-masalah duniawi, ya, seperti itu. Ya, jadi kalau untuk kembali lagi menjalin hubungan, aku lihat kayak masih terhalang dengan masalah pribadi satu sama lain. The lovers. Aku lihat sebenarnya ya kalau masalah tentang perasaan, aku lihat sebenarnya kamu pun masih sayang sama dia. Masih cinta. Dia pun masih cinta, ya, dia masih cinta banget bahkan. Dia cinta banget sama kamu, kamu pun masih cinta sama dia. Nah, kalau the lovers biasanya memang hubungan yang on off ya, datang dan pergi sesuka hati. Tapi walaupun kalian dijauhkan oleh jarak sejauh apapun atau kalian berpisah selama apapun, kalian tetap akan didatangkan lagi. Didatangkan lagi. Kenapa? Karena di sini ada belahan jiwa. Ya, the lovers itu artinya belahan jiwa. Sehingga mau sejauh apapun kalian
koneksi jiwa kalian itu selalu terhubung. Makanya di sini kalian sering sekali sulit melupakan dia, atau mungkin sampai saat ini pun masih sulit untuk melupakan satu sama lain. Dia sulit melupakan kamu, kamu sulit melupakan dia, karena di sini ada belahan jiwa. Kalian tuh belahan jiwa gitu loh. Jadi mau gimana pun kalian akan sulit untuk saling melupakan. Ya, seperti itu. Terus itu juga ada cinta yang murni memang. Ya, entah ini kamu atau dia, atau memang kalian berdua ini masih memang memiliki cinta yang murni. Jadi sebenarnya kamu dengan dia ini melebihi dari kata sekedar ketertarikan, ya, lebih dari sekedar kata ketertarikan. Bahkan aku melihat di sini sebenarnya dia sayang sama kamu, ya. Bahkan aku melihat di sini juga ada gairah secara seksual, baik kamu ataupun dia. Atau memang kalian berdua sama-sama kalau misalkan berfantasi, ya, tentang hal-hal yang berbau seksualitas, itu ya dia mikirin kamu, kamu mikirin dia. Ada yang seperti itu, karena memang aku lihat di sini energi seksual kalian itu kuat satu sama lain, gitu, ya, sehingga memang hubungan antara kamu dengan dia ini sebenarnya sudah mendalam, ya. Jadi pemahamannya di hubungan ini tuh melebihi kata dari ketertarikan, ya. Bahkan di sini aku melihat kayak dia masih mengharapkan kok untuk bisa kembali menjalani hubungan dengan kamu, ya. Dan aku melihat di sini dia kayak masih memiliki perasaan yang kuat sama kamu. Bahkan masih sering terbayang-bayang, ya. Makanya di sini dia I cannot stop thinking about you. Dia sulit untuk melupakan kamu. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus. Ditambah lagi The Lovers, ada gairah seksual, ada spiritualitas, ya. Kemudian belahan jiwa. Sulit untuk bisa melupakan atau bahkan melepaskan. Kalau aku lihat lebih kuatnya energi dia yang sulit untuk melepaskan, ya, karena di sini dia masih sayang sama kamu, masih kuat, masih memiliki gini. Bahkan ya sebenarnya kamu dan dia ini kalian ini kayak energinya tuh saling berbagi ikatan spiritualitasnya, emosionalnya, mentalnya, ya. Bahkan mungkin juga fisik itu sering kayak termimpikan di antara kalian, ya. Mungkin kamu sering mimpiin dia, atau ya itu berfantasi itu tadi secara seksual gitu, ya, atau dia sering mimpiin kamu gitu. Jadi kalian ini saling membagi energi dari ikatan spiritual, emosional, mental maupun fisik, seperti itu. Nampaknya di sini ada yang pernah sangat-sangat berkorban, ya, untuk hubungan ini, untuk bisa mencapai suatu hubungan yang penuh dengan cinta yang murni. Kalau aku lihat di sini, jadi mungkin dulu pernah ada yang sampai berkorban itu wah banget, mati-matian, untuk bisa mendapatkan suatu komitmen atau cinta yang hanya fokus pada kamu doang atau dia doang, gitu. Hanya saja memang hubungan ini masih dalam tahap pertumbuhan, ya. Makanya di sini banyak sekali lika-likunya, ya. Masih banyak keraguannya, masih banyak kebimbangan, ya. Yang seperti itulah, ya, masih belum bisa stabil, ya, masih banyak rasa sakitnya karena hubungan ini masih dalam tahap pertumbuhan, mengarah ke tahap pertumbuhan. Jadi mungkin masih dalam penjajakan. Kalian mungkin satu sama lain ada yang masih belum saling mengenal dengan jauh lebih dalamnya tentang pasangan satu sama lain. Mungkin kamu belum sangat mengenal dia, dia mungkin belum sangat mengenal kamu. Makanya di sini hubungan ini tuh masih mengarah pada pertumbuhan, ya. Karena masih mungkin masih sama-sama belum saling mengenal lebih dalam, gitu, ya. Tapi sudah ada
fantasi gairah seksual itu tadi. Gitu ya. Oke, jadi kalau memang udah ngomongin fantasi itu nggak bisa dikontrol ya. Ya sebenarnya bisa ngontrol ya diri sendiri yang ngontrol gitu. Oke, jadi seperti itu kalau masalah tentang perasaan. Jadi temanya tentang apa nih? Ya, bukan saat ini waktunya yang tepat untuk kalian berdua, tapi di sini dia masih sering memantaumu agar tidak kehilangan kamu, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Jadi kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Ya, jadi situasikan aja kalau ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 24, 16, 30, 29, 9, 18, 7, 21, 6, 1, 2, 3, 13, 14, 10, 31, 17, 2, 3, 11, 8, 22, kemudian 28, 20, 5, 27, 12, 25, 4 dan 19. Untuk bulannya di sini ada bulan Februari, Maret, April, Oktober, Juni, Agustus, Desember, September dan Mei. Kemudian shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia. Situasikan aja. Oh, ini kepotong ya. Ada shio monyet, shio kambing, shio anjing, shio babi, shio kuda, shio tikus, shio macan, shio kerbau dan shio ayam. Oh, satu lagi shio naga. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. JSHD XVYE OQRGN MWZKIU APL dan B. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.